pertama kali gue terbuka itu kan pas mabuk ya, yang di Malta. Kalau kita nggak nanya ke oma opa gitu, ke mertua gue, mereka nggak bakal ikut campur. Sama gue juga WhatsApp, dia bilang pulanglah nak, kalau bisa ini terakhir kali loh. Nanti kau menyesal kalau kau nggak pulang. Dia bilang kayak gitu. Jadi Karena suami gue tidak berperan sebagai jembatan itu gitu. Soal bersalah gue tuh kayak gue nggak bisa membanggakan bahwa gue punya pernikahan yang langgeng pada saat itu gitu. Itu sering ya. Iya. Halo, ketemu lagi bersama kami Mala, Arifa, Fani, Ana, Efrata, kami adalah Puan Rantau. Dan kali ini akan membahas tentang guilt overload. Jadi rasa bersalah sebagai ibu, rasa bersalah sebagai wanita pada umumnya, rasa bersalah karena kerja mungkin atau enggak sebagai istri, kan bisa juga ya nggak sih? Selain itu juga mungkin ada bahasan tentang parenting di negeri orang di Belgia ini, gitu. Kita bedah rasa bersalah yang sering mengintai peran kita sebagai ibu atau enggak istri atau pekerja, khususnya di perantauan. Disclaimer ya, ini bukan bantuan profesional. Ini cuma curhat ya, maksudnya ini berbagi pengalaman. juga sih ya. Iya. Jadi bukan bantuan profesional. Kalau emang butuh bantuan profesional, tolong ke psikolog atau enggak ke psikiater. dengan biaya masing-masing ya. Dan biaya masing-masing. Gue mau nanya nih, kalau misalkan rasa bersalah itu punya suara, kira-kira dia bakal ngomong apa ke elu hari ini? Ada nggak nih, Kata? Kira-kira ada nggak rasa bersalah lo akan sesuatu mungkin sebagai perempuan. sebagai perempuan ya, sebagai perempuan, mungkin sebagai anak kali ya. Oke, ceritain. Sebagai anak perempuan atau Iyalah, masa anak-anak laki-laki. Iya benar. Mereka udah merasakan sebagai anak laki-laki. Tapi kan kadang ada anak perempuan kita dijadiin kayak anak laki-laki. Itu bahasan lain mungkin di udah. podcast berikutnya. Next. Karena gue ngerasa bokap gue meninggal April, gue di sini 15 tahun dan sekarang nyokap gue sendirian dan kakak gue punya anak 3, terus adik-adik gue tambah besar. Itu gue suka merasa bersalah kayak karena keputusan gue untuk tinggal di sini, untuk hidup di sini, I don't see kayak gue nggak melihat ponakan-ponakan gue bertumbuh besar. Mereka tidak mengenal siapa tante mereka, dan gue tidak melihat orang tua gue menua, dan gue tidak ada di saat mungkin terpenting sebelum bokap gue meninggal dunia, and mungkin it will repeat again, it will be happened again with my mother. Oke. Jadi lu ngerasa bersalah karena Guilty to be absent. Ya. ya, karena pilihan hidup lo juga saat ini untuk di sini ya. Kalau Arifa? Kalau gue mungkin dalam dua sisi ya, yang tadi Efrata bilang kayaknya kita semua ngerasain itu ya, feel guilt sebagai anak, apalagi saat itu juga sama gue ditinggal nyokap di saat gue baru banget pindah ke Belgia, dan gue situasinya saat itu nggak bisa pulang ke Indonesia karena permit gue untuk tinggal di sini lagi in proses. Jadi memang kewajiban gue harus tinggal di Belgia dan tidak boleh keluar dari Belgia selama 6 bulan. Jadi di saat itu dari nyokap gue mulai kritis sampai nyokap gue meninggal, bahkan sampai pemakaman gue nggak ada, dan gue melihat semua prosesnya itu melalui video call, dan di situ adalah titik terberat dan penyesalan yang terdalam mungkin sampai sekarang yang gue rasakan. Dan kedua, karena gue udah menjadi ibu, ada satu perasaan yang dimana mungkin gue bisa bilang juga ada rasa guilty ya, karena ya gue harus ninggalin anak gue untuk kerja. Gue harus membiarkan dia lebih lama di sekolah karena gue harus kerja, suami gue harus kerja, gue nggak ada keluarga di sini yang bisa membantu ngurus sama anak, dan di rumah pun ya gue nggak bisa selalu kayak di sebelah anak gue main atau ngajarin segala macem. Ya rasa itu sebenarnya
bakalan ada di setiap ibu-ibu kerja ya, Iya. kayaknya. Tapi again, gue selalu ngeklik di mindset gue kayak no, gue kerja ini memang buat dia gitu loh. Jadi gue untuk itu gue mencoba untuk mengganti rasa guilty itu sebagai ibu ya, merasa kayak no, apapun yang aku lakukan di sini itu adalah buat anak gue. Jadi rasa guilty itu secara otomatis menurun gitu sih. Oke, jadi lo bisa menghandle rasa guilty lo supaya lo nggak terpressure. Aduh, kayaknya gue jadi ibu harus begini deh. Kayaknya gue jadi perempuan atau jadi seorang anak harus begini deh. Jadi lo udah bisa Masih dalam proses sih, nggak belajar. segampang Masih itu. belajar. Makanya gue tadi bilang kan, rasa guilty gue sebagai anak yang kehilangan seorang ibu yang gue tidak bisa mendampingi itu kan sangat besar ya. Iya. Impact untuk gue ke psikologi juga sangat dalam gitu. Dan itu masih dalam proses. Gue belum bisa bilang kalau I'm survive dengan rasa guilty Oke. itu. Kayaknya masih ada di Oh, setiap. masih ada. Masih dong, karena dari gue berangkat, misalnya gue ninggalin keluarga gue di umur 16 tahun itu kan maksudnya gue tuh selalu, istilah bukan menghilang ya, gue jauh dari nyokap di masa-masa nyokap gue sangat membutuhkan gue. Dan saat itu maksudnya gue tidak bisa membantu secara ekonomi, gue tidak bisa membantu secara support, gue tidak bisa membantu secara fisik, pelukan dan lain-lain. Itu ketidakmampuan gue, dan sekarang gue bisa menghasilkan, gue bisa dibilang sebagai anak yang cukup sukses ya dalam versi gue, ya gue merasa guilty. Maksudnya gue ngerasa kayak, ih coba ya kalau gue bisa ngasih ini gitu. Ah, oke. Oke ya, berat juga sih ya. Cuman sekarang setidaknya lu bisa udah belajar banyak dan bisa menghandle rasa guilty lo nggak? Mencoba. Mencoba. Kalau bisa, kayaknya belum bisa dibilang bisa ya, pasti up and down lah. Ada masa-masanya gue merasa berat, ada masa-masanya gue ngerasa kayak I can. Tapi kayaknya untuk menghandle rasa guilty gue ke anak lebih mudah untuk dihandle daripada rasa guilty gue sebagai anak. Maksudnya Oke. ya, Ke sebagai orang tua ibu lo. lebih gampang daripada sebagai anak. Kemal. Oke, kalau Fani? Kalau gue mungkin rasa guilty bersalah sebagai perempuan nggak ngerti ya, maksudnya sama kayak Efrata, tapi dalam versi gue belum bisa membanggakan karena mungkin gue punya pengalaman pahit perpisahan ya, jadi kayak mungkin buat nyokap gue gitu kayak gue sedih gitu loh memberikan, aduh gue nggak berhasil dalam pernikahan gue sebelumnya gitu, jadi kayak rasa bersalah gue tuh kayak gue nggak bisa membanggakan bahwa gue punya pernikahan yang langgeng pada saat itu gitu. Cuman puji Tuhan memang nyokap gue udah menerima semuanya sampai saat ini juga, gue dan Bion gitu, maksudnya nyokap gue udah menerima, tapi tetap aja kayak aduh gitu, maksudnya sedih banget gitu, maksudnya itu nggak membanggakan, bukan sesuatu yang membanggakan lah gitu kalau buat gue. Ah, oke. Aduh, ini berat banget nih. Sedihnya malu. Iya, gue. Kalau lu apa? Kalau gue untuk karena bokap gue udah nggak ada gitu, dan gue merasa udah melakukan apa yang gue bisa untuk mengunjungi bokap gue, nelpon dan lain-lain. Jadi rasa bersalah sebagai anak gitu ya terhadap orang tua yang udah meninggal sedikit lah gitu. Ada tapi sedikit, dan gue bisa oh ya udah nggak apa-apa, bokap gue kan udah meninggal karena udah tua juga. Cuman ini lebih ke kakak gue sih, yang kakak pertama gue, dia meninggal karena kanker paru-paru kan. Gue menyesalkan sebagai adik itu kenapa gue dulu nggak nyempetin untuk jalan-jalan bareng gitu, trip bareng sama dia. Karena gue mikir dulu tuh gue sibuk nyari duit kan, nyari duit ini siapa Sekarang gue. udah nggak sibuk lagi. Sekarang masih sibuk. Oke, kan setengah kelas. Iya, gue kan sibuknya kerja, suami, anak kan. Pokoknya itu. Terus tiba-tiba kakak gue, emang sih gue udah usaha juga misalnya ke Rotterdam, ke sana, terus jalan-jalan sama Raja atau nggak sama ponakan gue, Lois gitu. Iya, tapi yang satu gue sesalnya tuh gue nggak, apa ya, menurut gue kurang banyak aja gitu. Karena gue, ya siapa juga sih yang nyangka kalau keluarga lu bakal dapat kena kanker gitu, ya nggak sih? Itu kan kayak lu dapet sial aja gitu. Jadi gue di sini rasa bersalah adalah sebagai adik itu dan sebagai tante gitu. Kayaknya gue kurang banyak mengenal atau ngabisin waktu bersama mereka gitu, sama kakak gue ini. Tapi
dipikir-pikir lagi, gue merasa itu yang bisa gue lakukan saat itu. Jadi walaupun ada rasa bersalah, gue masih bisa menerima. Oke, gue ngerasa bersalah nih, tapi gue udah berusaha gitu. Kalau waktu bisa diputar ya gue pingin trip sama mereka apa gimana gitu. Tapi sekarang nggak bisa, jadi gue mencoba nyari waktu untuk ponakan gue gitu, tanpa harus mengorbankan anak gue, tanpa ngorbanin diri gue juga, kan kayak gitu capek juga ya. Suami, jadi ya belajar balancing lagi gitu. Kalau lu gimana, Nak? Kalau 3 tahun yang lalu sama yang sekarang berbeda. Feeling guilty gue untuk saat ini itu karena gue baru lahiran, jadi feeling guilty sebagai ibu lebih yang keras karena punya anak pertama, anak kedua gitu. Sedangkan anak pertama gue itu kan attach banget sama gue, apa-apa mama banget gitu, peluk-pelukan, tidur bareng, apa segala macem. Tapi sekarang itu gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama karena gue kan juga breastfeeding anak yang kedua. Jadi kadang tuh dia bilang atau kadang dia nangis, apalagi kalau lagi sakit. Sekarang kan dia lagi sakit juga gitu, yang kadang dia nangis, mama aku mau sama mama, aku mau peluk mama. Aduh gimana, ini gue lagi netein gitu kan, nggak bisa. Dan juga kan apalagi dia kan penyakitnya sekarang lagi menular kayak muntaber gitu kan, takut kena anak yang pertama, takut anak kedua. Jadi kayak nggak boleh deket-deket ya, nanti dulu ya, nanti mau kesana ya gitu. Jadi itu sih yang saat ini yang gue lagi struggling. Bagaimana supaya guilty gue ini untuk anak pertama itu enggak semakin membesar dan membesar. Iya, udah gitu ngeliat Noe kan kayak melas gitu. Karena dia diem ya. Iya. Ya ampun. Kalau misalkan kayak gitu ya, kira-kira sosial media itu ada perannya nggak sih untuk memperbesar rasa bersalah kita sebagai, entahlah sebagai perempuan, sebagai anak, sebagai istri? Karena lo misalkan doom scrolling, terus ngeliat, kayaknya kehidupan si A perfect banget nih, gitu. Menurut kalian, peran media sosial sekarang itu memperbesar rasa bersalah nggak sih? Kalau gue jujur gue nggak begitu ini sih sama sosial media. Gue yakin dengan apa orang yang post ya terserah mereka juga gitu. Tapi gue nggak mikir kayak dia pasti bahagia banget ya gini-gini. Gue pikir udahlah, gue punya hidup sendiri. Gue nggak begitu gimana sama sosial media. Untungnya gitu gue bisa manage di pikiran gue sendiri. Bagus juga loh. Oke. Iya. Kalau Efrata? Kalau gue sih doom scrolling kayak yang nggak harus doom bilang scrolling sih, scrolling gitu biasanya gue nggak terlalu scrolling. Gimana ya, either itu teman gue, kalau teman gue nggak jealous ya, gue bahagialah dengan kebahagiaan dia. Tapi yang orang lain gue nggak. Biasanya gue sosial media itu spesifik mencari. Kayak sekarang gue lagi cari adik gue menikah, cari model kebaya, jadi gue doom scrolling, auto scrollingnya model kebaya. Jadi gue nggak sebenarnya gue nggak ngelihat gimana kehidupan orang lain. Jadi nggak ngepoin ya. Nggak ngepoin. Jadi yang nggak peduli juga jadinya, jadi nggak menambah guilty atau tidak menghilangkan rasa guilty juga. Ya kalian cukup dewasa lah ya. Kalau gue pribadi ya, karena gue tahu orang-orang yang upload apapun itu ya pasti di belakangnya juga pret lah gitu. Dapur ada masing-masing. pretnya, jadi ya rasa bersalah ya nggak gitu ngaruh juga. Maksudnya ngelihat kayak gitu ya udah, it's fine gitu. Yang gue lihat ya saat ini aja sama diri gue, sama teman-teman ya, apa sih namanya, kayak misalkan hari ini gitu ya, si Raja juga lagi sakit sih, sedikit gitu, batuk doang, ya melas lah gitu. Terus waduh, gue tinggalin seharian gitu ya, tapi kan udah janjian dan ya udah ada omanya, dan gue merasa oma-opanya sayang juga sama dia gitu, dan gue ngerasa apa sih namanya aman untuk ninggalin seharian kan. Jadi ya udah nggak apa-apa juga gitu. Sesekali ada sih selintingan gitu. Jadi tinggal gimana cara gue memanage pikiran gue aja. Gitu. Kalau lu gimana? Iya sih, kalau gue kayaknya juga ya maksudnya udah cukup dewasa lah ya untuk nggak gampang terpengaruh dengan apa yang gue lihat, apa yang gue scroll, dan syukurnya juga gue selalu diajarkan, dan gue juga ngelatih diri gue buat nggak selalu jealous dengan apa yang orang punya dalam hal negatif ya, jealous yang ke hal yang negatif gitu. Jadi gue ngerasa kayak
ya oke gitu, setiap orang punya masalah dan struggle-nya masing-masing. Kalau kamu bisa di rumah 24 jam dengan anak juga kan gue belum bisa mastiin kalau lo lebih bahagia dari gue, ataupun karena setiap orang bahagianya juga beda-beda gitu. Jadi gue ngelihat itu kayak apa ya sebagai hiburan, nggak di take it personal gitu kayak gitu I wish I was her atau gimana. Enggak sih, gue lebih kayak yang, oh ya udah, lo jadi ibu rumah tangga, mungkin juga lo ada strugglingnya sendiri, pasti lo juga ada rasa penyesalannya sendiri, mungkin tidak terhadap anak, tapi mungkin terhadap diri sendiri, atau mungkin terhadap suami, we never know gitu. Tapi karena yang apa yang gue lakukan juga kan nggak mungkin dong gue nangis-nangis di sosmed gitu. Dan gue yakin orang-orang influencer di sana juga melakukan yang sama. betul. Gitu. Iya sih, oke. Gue juga bukan orang yang attach sama sosial media sih, jadi sosial media buat gue cuma hiburan doang, kayak ngeliat-ngeliat video lucu segala macam. Jadi kalau nggak pernah yang ngeliat kehidupan orang gitu, karena gue yakin juga pasti orang itu memperlihatkan yang baik-baiknya kan, maksudnya kehidupan baik aja gitu. Kalau gue sih itu nggak pernah attach sama sosmed. Nah, Puan Rantau di Nusantara dan di dunia udah dengerin ya, ternyata kita itu wanita dewasa. Ternyata kita bisa menghandle ekspektasi dan rasa bersalah kita, meskipun ada, ya kita bisa menghandle itu semua, memanage itu semua, which is good. Oke. Kalau misalkan ngomongin rasa bersalah ya, itu kan salah satu emosi. Gue nggak bisa bilang itu emosi negatif atau positif ya. Menurut gue emosi ya emosi gitu ya. Taunya dari mana sih? Apa sih namanya? Kalau kalian ngerasa bersalah gitu, emosi atau nggak tanda tubuh apa gitu, misalnya kayak kerjaan gue, planner gue nelpon, malah lu bisa nggak hari ini datang kerja gitu kan? Waduh, gue libur, tapi gue pengen ini. Aduh, gimana ya, perut gue mules. Udahlah, bodo amat. Aduh, sorry, gue pengen istirahat gitu. Ada rasa bersalah karena gue tahu dia nyari orang nelpon gue karena udah kepepet. Cuman ya udah, karena gue butuh juga buat rekuperasi, ya udah gue bilang sorry ya, gue nggak bisa nggak bisa datang, atau enggak. Sekarang gue mencoba untuk nggak bilang sorry, tapi gue bilang gue mau istirahat, ini hari rekuperasi gue butuh itu, tanpa bilang sorry, karena bukan salah gue juga, ya nggak sih? Jadi gue belajar untuk hal-hal tertentu nggak usah bilang sorry gitu. Gue cukup bilang gue nggak bisa datang, gue mau istirahat, lain kali mungkin gue bisa datang, makasih gitu. Sama-sama. Iya, jadi sakit perut atau enggak mules, aduh, atau enggak tiba-tiba kalau gue biasanya sini sih, apa sih, pundak itu ototnya kayak ngeringkel. Kalau lu ngerasa bersalah gitu, Ya nggak harus Sign. ngerasa bersalah juga sih, kalau capek juga gitu. Gue ngerasa bersalah sama badan gue karena gue mau forsir, paham ya? Gitu. Jadi tanda-tanda di badan gue gitu. Oke. Kalau kalian gimana? Gue paling tiba-tiba nangis. Nangis? Iya, gue random banget. Tiba-tiba misalkan hari ini gue ketawa-tawa, hai, tiba-tiba tuh besok tuh kayak gue bisa semelo itu. Bahkan nangis gue tiba-tiba kayak beberapa minggu yang lalu gitu ya. Gue lagi ngerasa capek banget, ya nggak tahu lah ya apa. Terus gue datang ke laki gue, dia lagi nge-scrolling gitu, terus gue peluk dari belakang, terus gue nangis kayak anak bayi. Terus kata laki gue, jangan bilang lo nonton korban, apa sih namanya, mau kurban gitu loh, binatang kurban. Gue juga nangis tuh ngeliat binatang dikurbanin. Gue bilang, enggak, gue memang lagi ngerasa melo, dan salah satunya gue kayak ada rasa bersalahnya itu, dan gue ngerasa kayak, duh nggak bisa nih gitu. Bersalah apa hormonal? Enggak, kalau gue lebih kalau gue kayaknya, iya, tapi gue kayaknya lebih ngerasa kayak ya bersalah gitu. Kadang gue peluk anak gue sambil nangis, gue minta sorry, minta maaf gitu. Terus yang terakhir itu tahun lalu ya, tahun ini waktu gue pulang ke Indonesia. Jujur, dari semenjak nyokap gue meninggal sampai tahun ini bulan Januari gue ke Indonesia, itu gue nggak pernah meneteskan air mata di makam nyokap. Tidak pernah setetes pun. Kenapa? Lu maksain? Iya, sekarang gue netesin. bisa ngomong karena gue tahu apa yang telah gue lakukan saat itu ya. Gue tuh mencoba untuk setegar-tegar mungkin gitu. Gue kayak mencoba, ini adalah takdir, gue menerima, gue ikhlas. Ngerti nggak? Kayak ini takdir, ya gue ikhlas gitu. Gimana lagi? Ya memang rasa itu tetap ada. Cuman gue nggak pernah netesin air mata karena gue terlalu mengkuatkan diri gitu, kayak terlalu kayak, no Arifa, jangan sampai nangis, no, jangan sampai sedih gitu. Kayak gue tuh mengkontrol emosi itu. Tapi pada akhirnya tahun ini bulan Januari gue pulang, nggak tahu kenapa
kayak gue tuh kayak kesurupan, gak kayak kesurupan juga sih, cuman tiba-tiba gue ke makam nyokap sama suami, sama bokap gue, sama anak gue gitu. Gue lagi berdoa biasa, tiba-tiba itu tuh pandangan gue tuh gelap. Dan yang nyokap tiri gue bilang saat itu tuh gue langsung kayak menunduk di makam nyokap, dan gue tuh kayak nangis sampai digigitin nyamuk. Di makam ya, banyak nyamuk gitu ya, di muka gue tuh bentol-bentol, sampai anak gue ikutan nangis, ngelihat gue nangis. Sampai nyokap tiri gue tuh kayak entopok-nepokin nyamuk, tapi saat itu gue gak kerasa apa-apa. Dan yang gue inget di saat itu adalah gue ngomong sama nyokap gue, bener-bener ngomong, dan nyokap gue tuh ngedengerin ya. Gue gak ngeliat physically nyokap gue mendengarkan ya, cuman gue merasa nyokap gue sedang mendengarkan gue. Dan disitulah gue buyar, dan itu pertama kalinya sampai bokap gue yang nganterin gue, nyokap tiri gue, semua itu nangis karena melihat gue. Dan disitulah gue sampai teriak, bener-bener teriak kayak apa sih, Mbak nyesel gitu loh, bener-bener yang mengeluarkan semua emosi yang selama bertahun-tahun ini itu gue pendem, gue nggak cerita ke kalian, gue nggak cerita ke pasangan, bahkan gue mendinai ke diri gue sendiri. Gitu. Dan akhirnya mungkin ember gue udah penuh ya. Ya 10 tahun gitu, 9 tahun nyokap gue meninggal, dan gue menahan semua emosi yang harusnya gue rasakan. Jadi sebenarnya proses gue itu lambat karena gue sempet mendinai keadaan, mendinai kondisi, dan akhirnya tahun inilah pecah. Dan di situ. Tapi lu nggak ngerasain itu termanifestasi ke badan lo ya? Biasanya kan itu psikosomatis ke badan. Jadi lu nggak ngerasain itu ke badan lo, misalnya apa sih namanya, biasanya kalau psikosomatis tuh leher, sakit leher lah, atau enggak. Kayaknya gue lebih ke misalnya, pencernaan deh. Pencernaan. Karena gue terlalu mendinai ya. Memikirkan kali ya, Iya, kepikiran gitu. Iya, sempet tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu kan gue bener-bener bermasalah dengan pencernaan gue ya. Di endoskopi, koloskopi, segala macam, sampai bahkan gue diambil sampel dari pencernaan gue, dari usus gue, usus besar dan usus kecil. Memang tidak terlihat ada sesuatu yang membahayakan gitu, dan pada akhirnya spesialis gue juga bilang kayaknya dari pikiran deh. Gitu. Betul. Gitu, dan akhirnya sekarang alhamdulillah masalah pencernaan gue nggak kenapa-napa ya. Maksudnya udah lebih enak, nggak ada masalah, nggak harus minum obat gitu. Karena gue mencoba untuk udah deh, kayaknya gue capek juga sih mendinai semua perasaan, penyesalan, kesedihan gue, dan gue kayaknya juga harus ngeliatin deh rasa weak gue. Nggak harus selalu menjadiin strong woman. Karena gue selama ini berusaha memperlihatkan ke semua orang, bahkan ke diri gue sendiri di cermin itu, I'm a strong woman. Jadi lu sekarang udah bisa melepaskan apa sih namanya, perasaan-perasaan bersalah lo, dan apa sih, karena emang kita pengennya dilihat kuat kan ya. Iya. Sebenarnya pribadi sih, kalau gue pengennya dilihatnya kuat. Tapi untuk mengakui bahwa lu tuh nggak kuat dan lu tuh nggak baik-baik aja kan susah. Which is good for you, udah bisa melepaskan. Hebat, I love you. Kayak jadi Terapi berjalan. Kalau lu gimana? Ada nggak rasa bersalah lo tuh karena saking Perut sih, udah pasti perut, karena kalau misalnya rasa bersalah itu kan gue kepikiran kan, jadi kayak kepikiran banget, jadi pasti kayak gue ngerasa kayak GERD, asam lambung gue naik. Udah itu udah stres itu. Karena Mudah-mudahan sekarang jangan ya. jangan beda. Terasa. Oh beda ya? Asam lambungnya beda kan, tapi pas hamil tuh pasti ada asam lambung, cuman kan beda gitu. Oh my god. Gitu. Oke. Tapi sekarang masih suka asam lambung? Enggak sih. Berarti rasa bersalah. Iya, makanya gue bilang Enggak banyak. Iya. Lagi fokus gitu. Iya. Kalau anak gimana, Nak? Gue sih nggak tahu apa karena gue kurang sensitif atau apa, tapi Kayaknya kurang sensitif deh. kayaknya sih. Terlalu, gue nggak tahu Cuek. sih cuek apa gimana ya. Nggak tahu juga Nggak sih, tahu kayaknya itu. Gue juga nggak tahu. Gue Apa juga nggak nggak mau tahu. merasa? Bisa juga kan, nggak mau merasa. Nggak tahu gue. Jujur gue nggak tahu sama sekali gitu loh. Kalau rasa bersalah ya pasti ada tentang ya ketika bokap gue meninggal segala macem gitu. Cuman bisa dibilang kalau gue ngerasa bersalah itu gue lebih suka menyendiri, lebih suka tidur. Sebenarnya tiduran mata tutup tapi sebenarnya nggak tidur, mikirin semua itu semua apa yang terjadi gitu. Gue lebih suka sendiri kalau lagi ngerasa bersalah, atau enggak dengerin musik yang sedih-sedih tapi sendiri. Pokoknya situasi itu tuh gue tuh harus sendiri. Ya udah gue
kadang mungkin kayak orang gila juga kadang, jadi ngomong sendiri gitu kayak yang ngomong sendiri, ngomong kayak coba aku gini Iya, atau iya, apa, oh, iya, itu gini atau Kayak lu apa ngomong gitu. sama diri lu sendiri. Iya gitu. Itu cara gue merilis rasa bersalah gue gitu. Dan baru tahu kan? Ya. Dulu lo ada tanda-tanda di badan lo nggak? Misalnya kayak encok, begelin lo Gue lah nggak apa? tahu kalau itu. Ini malah maksain banget kok harus ada psikosomatisnya ini. Nanya doang, penasaran gue. Gue nggak tahu sama sekali. Oke. Gue rasa sih nggak ada selama nggak ini. Tapi entah Mungkin nggak ngeh kali. atau mungkin nggak ngeh. Gue juga nggak tahu gitu. Tapi ya dibilang itu dia masa bersalah ya pasti ada. Cuman gue sendiri sih kadang gue dengerin musik ada Noe gitu, tiba-tiba ada lagu Ayah, gue sedih, gue peluk Noe gitu. Udah gitu aja. Cuman kayak ya udahlah, udah berlalu mau gimana lagi? Iya. Gitu. Oke. Kalau Efrata gimana, bengong aja nih apa? Ya kan gue kalau merasa bersalah bengong juga sih. Bengong. Lo merasa bersalah gimana? Di badan lo ada nggak termanifestasi gitu psikosomatis mungkin sakit? Wajib. Enggak. Itu wajib banget Enggak kayaknya. wajib, maksudnya ada enggak gitu. Pertanyaan. Saat lo Ngomongin soal emosi. psikosomatis merasa bersalah itu sangat dikerucutkan sekali ya, tergantung ya dalam hal-hal yang emosi yang tidak seimbang apapun itu, beda-beda manifestasinya. Kalau gue kalau merasa bersalah tergantung levelnya. Mungkin gue ngerasa kayak ada buku kalau lu tidur, ngerasa nggak sih? Buku kayak ditaruh di sini atau sesuatu itu kayak ada tekanan Oh iya, di di dada. dada yang ngebuat lu susah bernafas, tapi nggak jadi sesak nafas ya. Cuman Iya, iya. lu ngerasa pernafasan lu tidak sedalam biasanya, jadi dangkal. Kayak gitu kira-kira. Oke. Kayak ada yang neken gitu kali ya. Emang lu nggak ngerasa begitu ya kalau? Pernah, gue pernah, iya. Memang benar sih. Jadi sesuai- kalau lu iya. mulai Sesuai apa namanya? level. Kalau lu mulai Pas lu lagi Kepikiran. mikirin ya, permasalahan lu itu. jadi lu nafasnya lebih dangkal gitu, karena saat tekan sesuai level. Setelah itu naik menjadi tersegup-segup, mungkin jadinya nangis atau whatever, tergantung. Tapi kalau tanpa ada sesuatu yang terjadi hanya karena lagi masak tiba-tiba mikir, ya itu perasaan kayak sedikit tertekan gitu ya di hati lo. Kadang dingin tangan gue. Nah tuh ada. Ya, Makanya- bisa juga karena nervous nggak sih? Iya. Ada yang mau diceritain lagi selain ini? Nggak ada? Emang gak ada lagi pertanyaan? Enggak, maksudnya nanya doang. Nggak apa-apa kalau mau cerita lagi. Kayak berobat jalan kan, sekalian terapi jalan gitu kan. Oke. Sekarang karena kita posisinya di Belgia ya, jadi kita mau ngebahas tentang dari kacamata budaya gitu, atau enggak sistem parenting di Belgia ini nggak harus gue punya anak gitu, parenting anak gue, tapi bisa juga sebagai apa sih namanya, sebagai anak ke mertua gitu, itu juga bisa gitu kan. Misalnya apa sih perbedaan ekspektasi Indonesia versus Belgia tentang peran orang tua atau pasangan? Kalian ada nggak masalah-masalah, iya, atau nggak benturan-benturan perbedaan ekspektasi ya antara Indonesia sama Belgia tentang peran orang tua, parenting, apalah itu yang bikin lo ngerasa bersalah? Ini diterjemahin nggak sih videonya nanti? Ya bisa, aku ditonton ya, aku ditonton. Iya, Ya, ya ada, maksudnya kalau clash kayak gitu pasti ada. Yang nggak mungkin nggak ada yang namanya dua budaya, dua kepala. Jangankan sama mertua, kita sama orang tua aja kan pasti ada clashnya, pasti ada perbedaan pandangan yang dimana ya orang tua kita atau mertua gue kan jauh lebih tua, di masanya seperti apa ya gue nggak tahu, di masa kita seperti ini gitu kan. Pasti ada pandangan-pandangan yang beda, cara mendidik anak, which is cucunya atau gimana, atau cara gue menangani anaknya, suami gue seperti apa, pasti ada clash. Dan clash itu kayak istilahnya kayak gunung meletus ya, pasti ada saatnya itu akan meledak juga, dan udah terjadi dalam hidup gue masa-masa kritis itulah, dan alhamdulillahnya sudah terlewati. Dan again
setelah bertahun-tahun gue memproses itu, gue membiarkan waktu yang berjalan untuk meng-heal perasaan gue, rasa sakit gue, dan rasa sakit dia pun seperti itu gue hargain. Dan gue biarkan waktu itu berjalan, dan itu butuh 2 tahun buat kita ya, 2 hampir 3 tahun untuk kita balik lagi bisa berpapasan muka Dia itu lagi. siapa? Mertua gue. Oke. Keluarga suami gue bahkan. Dan itu membutuhkan bertahun-tahun buat kita untuk berpapasan muka dan duduk di meja lagi, dan it's not a problem gitu. Kita udah melewati itu waktu apa ya, kayak bom waktu sih, pasti akan terjadi. Tapi clash-nya tuh apa sih kalian? Perbedaan pandangan, perbedaan karena budaya. Contohnya bagaimana gue cara mendidik Ardias, dia melihat sesuatu yang menurut dia, gue nggak kayak gitu kok ke anak-anak gue gitu, kok lo kayak gitu ke anak lo, which is cucu gue. Dan mungkin cara ngomongnya dia, bahasanya dia, yang dimana juga kita kan juga punya masalah dalam berkomunikasi ya. Mungkin sekarang lebih gampang, lebih mudah karena gue juga bisa bicara bahasanya dia gitu. Tapi pada saat itu ya banyak sekali miscommunication yang terjadi dalam dua kepala, dua budaya yang tidak ada jembatannya, karena suami gue tidak berperan sebagai jembatan itu gitu. Suami gue hanya memberikan jadi kayak apa ya, ya udah biarin aja mereka bagaimana gitu. Dan disitulah akhirnya clash terjadi, diam tapi jadinya bola api yang pada ujungnya meledak juga gitu. Meledak ya karena pandangan sih, karena pandangannya kita berdua yang berbeda. Eranya gue seperti ya, kita eranya seperti ini, cara mengurus anaknya seperti ini, ya dia eranya mengurus anak istilahnya di pampering, ya beda gitu. Dan disitulah akhirnya karena adanya bom waktu ini kita jadinya berdiskusi dan saling mengenal lagi kan, jadinya ngobrol kan gitu. Oke, tapi sekarang kalau sama mertua, sama keluarganya suami lo udah enak nih kalau ngobrol? Apa masih kayak siap-siap lagi nih? Bagus lagi nih. Sekarang lagi apa namanya itu? Perang dingin. Perang dingin atau nggak lagi ini senjata? Itu ya. Apa itu namanya? Kok lucu? Enggak, kalau gue sih lebih kayak kita udah jelas ya saat itu kenapa kita bisa baikan lagi. Ada diskusi yang sangat panjang, dan di situ gue menarik line antara gue dan mereka. Gue bilang ini adalah line saya nggak mau kamu membahas, bertanya, berkomentar tentang ini. Saya respect dengan pandangan kamu, saya hargai dengan pandangan kamu, tapi saya tidak mau mendengar itu karena itu adalah hal sensitif dan saya ingin menghindari hal-hal yang sudah terjadi seperti sebelumnya. Sama seperti dia pun sama. Ini adalah line saya. Ya udah, kita sama-sama menghargai line masing-masing dan itu yang kita jalanin. Tapi kita sekarang udah ketawa bareng-bareng, bahkan kita liburan kemarin ke Turki bareng-bareng. Ya gue, it's impossible to forget, but I forgive her. Karena gue ngerasa gue nggak mau punya musuh, karena itu berat banget. Selama 2 tahun itu kita bermusuhan ya. Itu kasihan ke suami gue, kasihan ke anak gue, dan gue kasihan sama diri gue sendiri. Itu adalah rasa yang sangat nggak nyaman ya. Tapi ya gue harus laluin dengan berjalannya waktu. Dan di situ sih kita saling respect ya. This is my line, this is your line. Oke, ini kita bisa obrolin. Tapi di luar itu mendingan kita sama-sama menghargai cara dan pandangannya masing-masing. Itu sih. Oke. Tapi rasa sakit hatinya masih ada sedikit. Ya, Gue mau cerita kebalikannya nih. Oke, boleh. Kalau Silakan, gue Puan justru Efrata. kebalikannya. Kalau dipikir pada saat gue foto pertama gue sama laki gue waktu masih pacaran itu dikirim lewat email pada saat itu ke mertua gue. Tapi setelah ketemu dia cerita ya. Dari foto, padahal itu foto kaki loh. oh ya ampun. Maksudnya Foto kaki. Jadi itu kayak lagi di pantai gitu. di pantai. yang dikirim. Oh iya. Food fetish. sama selfie gitu. Dia udah bilang ketika foto itu dengan baca email anaknya, dia bilang this relationship is something different than previous relationship. Oh my God. Itu Sven yang ngomong? Ibunya. Iya, hanya dari gimana Sven mendescribe hubungan kita di bulan-bulan pertama dengan foto pertama kita, dia sudah feeling sebagai mama ini relasi yang berbeda. Wow. Terus gue datang ke Belgia, sampai sekarang, I think
aku bisa bilang aku adalah the daughter that they never had. Ya, gue bisa dibilang relasi kita ya, contohnya ini kita baru liburan atau kapanpun kita liburan, kayaknya gue orang yang gue lebih sering ngubungin mertua gue, bilang kita baru nyampe, kita udah nyampe rumah, gue yang lebih sering menghubungi. Seru ya. Ya, dan gue nggak masalah, kayak sering sekali waktu Sven di Bulgaria juga, bahkan waktu dia di Belgia contohnya, gue ke rumah mertua gue sendirian tanpa suami gue, kadang gue nginap di sana kayak gitu ya. Gue bener-bener udah dianggap kayak anak perempuan, dan itu juga kayak nyambung ke ekspektasi. Gue ngelihat, gue nggak, ini hanya dua budaya yang berbeda ya, gue nggak melihat mana yang lebih baik, mana enggak, kayaknya itu budaya culture. Kalau di keluarga gue, itu yang diharapkan anak yang memberikan uang ke orang tua. Ya, betul. Ya, kayak kalau ada apa-apa atau pada saat, ini kenyataan ya, bukan mau bilang yang satu lebih baik atau yang lebih jelek, itu tergantung how you can afford. Tapi ketika orang tua gue datang kemari, hampir semua full kita yang bayarin. Mereka 7 bulan di sini, 7 minggu di sini jalan-jalan, dan mereka pun bangga anaknya bisa bayarin. Ya. Kalau sama mertua gue itu kebalikannya, selamanya laki gue atau gue adalah anak. Jadi contohnya kita mau beli rumah atau kita mau nikah, ini segini dari kita. Kita mau beli rumah, ini segini dari kita. Kita mau investasi, ada rencana gitu, udah ngobrol mau ini. Oh iya, kita bisa bantu minjemin segini gitu. Langsung kayak beneran, dan dia tuh kalau ngasih uang selalu, kalau ngasih atau apa gitu, dia selalu menjelaskan dengan plug gitu di antara kita, ini buat kalian berdua. Ini juga kado buat Efrata. Ya. Karena kelihatan banget, gue bisa feel merasakan gitu. ya. It's equal. Ya. Dan mertua gue kan cerai ya. Dan yang mertua perempuan nikah lagi, tapi mereka nggak punya anak. Jadi yang laki-laki ini juga tidak punya anak dari relasi sebelumnya, atau mungkin nggak ada relasi sebelumnya, aku kurang tahu ya. Nah, dia ini jadi kan tidak punya anak. Kalau dia ke gue, hubungannya itu udah kayak bapak sama anak. Gue ngerasa gue lebih deket sama dia daripada Sven sama dia. Ya, deket banget, kita sampai suka chat, ngobrolin tentang sesuatu karena kita punya interest yang berbeda dengan gitu ya. Kadang punya grup berempat, tapi suka ngobrolin yang lain pisah-pisah juga kayak gitu. Dan I feel very very comfortable with them. You're so lucky. I just wanna lucky. say, ya kayaknya Efrata is the luckiest one. Tapi juga menurut Gue gua, enggak. Iya, maksudnya beda. Kita kan melewati nih sesuatu. Efrata tuh kayaknya langsung diterima. And thanks to langsung culture ya, disayang. sorry gue tambahin thanks to culture juga ya. Gue selalu bilang sama emak gue, bayangin Sven itu anak satu-satunya suami gue ya. Kita nggak punya anak. It's not our choice to not have a child. Bayangkan kalau gue menikah sama orang Indonesia atau orang Batak, Oh ya. anak satu-satunya, mungkin udah disuruh kawin lagi dia ya. Iya. But they say clearly, kita mau punya anak, punya enggak, mau kita tidak mau pun, itu pilihan atau enggak, atau kita enggak mau pun, I'm still their daughter-in-law, their daughter. They see me as a whole, as a person. Wow. Wow. Keren juga ya. Hebat sih. Hebat banget. tapi menurut gue yang hebat itu kedua belah pihak ya. Iyalah. Maksudnya ya dari sananya juga open, tapi kan pasti juga dari elunya juga mungkin behave-nya juga kayak anak juga ke mereka. Jadi mereka pun juga merasakan energinya yang oh ya udah, maksudnya ya pas gitu. Mungkin ya, again I'm a giver ya. Mungkin yang stepnya kayak benar sih. Kayak contohnya gue yang suka inisiatif, ayo kita ke Italia bersama, mak lu kalau tanpa kita kan nggak mungkin gitu. Jadi gue sebenarnya yang ininya berinisiatifnya dan lain sebagainya, yang bilang ke laki gue, lu udah seminggu nggak nelfon mak lu, atau gue yang nelfon ya ini anak lu gitu. Jadi lo yang bikin jembatannya sendiri ya. They say that. Setelah dengan gue, Sven itu berubah dan dia lebih dekat ke orang tuanya. Wow. Mungkin, but ya kayak lu bilang kedua belah pihak, I'm so lucky. Iya, you're lucky. Jadi kayak missing parents itu kayak sebenarnya gue juga ngerasa gue punya orang tua gue juga di sini. Iya benar. Benar-benar. Kalau Puan Fani,
Apa nih? Pani dulu. Gue bersyukur sih memang budaya, maksudnya perbedaan budaya antara Belgia, maksudnya di cara mamanya Bjorn membesarkan Bjorn gitu ya, itu bener-bener gue respect banget. Jadi gue ngelihat Bjorn itu sekarang itu ya sebenarnya juga hasil dari didikan mamahnya gitu, dan gue ngelihat apa sih ya, baik gitu loh, maksudnya mamanya juga welcome gitu loh, maksudnya berbeda dengan, gue nggak mau ngebandingin juga sih, nggak sopan juga, maksudnya gue sangat diterima gitu loh, dan gue nggak pernah loh, maksudnya kado emak gue aja lupa gitu ulang tahun gue gitu, tapi mamanya Bjorn tuh sampai selamat ulang tahun, terus dikasih kado segala macem, padahal gue nggak nge-expect gitu loh. Nah, itu tuh hal-hal yang bikin gue yang tersentuh gitu. Ya ampun, nggak usah. Tapi kayak sedih, jadi kayak, bukan sedih sih, apa sih, terharu gitu loh. Dan gue ngelihat juga cara Bjorn memperlakukan gue gitu loh. Maksudnya bener-bener nggak yang apa ya, dia tuh pintar gitu memperlakukan, oh ini adalah wanita gitu loh. Maksudnya dengan cara dia juga datang ke emaknya gitu loh. Dia nanti kita hari ini pergi sama mamah ya gitu. Dan yang gue paling suka nih ya, karena kan memang gue di keluarga gue tuh agak distance ya, karena juga bukan keluarga yang dekat sih sebenarnya kalau gue di Indonesia gitu. Nah, sementara di Bjorn itu mereka tuh bisa loh, abangnya gitu ya, kita nanti ke kebun binatang bareng abangnya, bareng istrinya, bareng ponakannya, mamahnya gitu loh. Jadi kayak walaupun karena abangnya itu tinggal jauh ya, jadi kayak kita punya waktu untuk kumpul bareng gitu loh. Itu bener-bener yang gue seneng banget gitu. Kayaknya lo dapetin peran keluarga gitu, keluarga yang normal, sebagaimana hangatnya Iya, keluarga benar-benar karena gitu. karena gue juga datang dari keluarga yang nggak broken home sih, karena emak gue tuh kerja seharian, single parent. Tapi gue ngerti gitu loh, karena emak gue tuh pengen gue bisa hidup baik gitu loh. Karena kan bapak gue nggak ada, udah meninggal gitu. Jadinya emak gue harus kerja segala macem. Dan gue anak satu-satunya. Jadi kayak kehilangan keluarga. Dan pas bertemu dengan Bjorn itu kayak gue ngerasa ada keluarga lagi gitu. So sweet banget deh. Kalau Puan Rantau Anak gimana Nina? Berbeda. Setuju lagi. Kalau sama keluarganya laki gua untuk didik ke anak-anak gitu, misalnya anak gua sama suami, itu sih nggak ada Perbedaan. nggak ada clash sama sekali gitu ya. Mungkin di awal-awal mereka agak khawatir karena gue ngomongnya bahasa Indonesia terus sama anak gue, dan dia nonton film Indonesia semua, dan awal-awal cuma bisa ngomong bahasa Indonesia doang gitu. Cuman setelah itu dia udah bisa ngomong bahasa Belanda segala macem, nggak ada sama sekali, dan justru gue lebih ngerasa kayak senang juga gitu dia tuh ke tempat neneknya, ke tempat nenek dan kakeknya, karena neneknya itu kalau cucunya datang suka masak sesuatu, bikin makanan sesuatu yang supaya nih anak nyobain makanan baru gitu. Dan ketika gue di sana pun gue ngeliat neneknya itu sangat-sangat ini banget ya, zorgsam, iya perhatian banget, dibikinin ini, apel segala dikupasin, kalau gue enggak, makannya pakai sama kulitnya nih, gitu, dia dikupasin gitu, terus semua itu kayak dilayani banget, dan jadi gue ngerasa kayak ya memang klop sih pas gitu, jadi nggak ada sama sekali clash untuk merawat, maksudnya cucunya mereka gitu sama kita nggak ada. Oke. Biasa-biasa aja. Hubungannya baik ya. Ya. Kalau gue sendiri, gue udah cerita belum sih? Belum ya? Belum. Oke. Kalau gue sendiri, Yerun sama gue tuh udah tahu gitu. Maksudnya kalau untuk anak ya kita berdua gitu. Orang oma opa mau ngomong apa, ya kita ngelakuinnya yang pengen kita lakuin. Dan Yerun juga udah tahu kalau misalnya kayak makanan gitu. Ya, Raja kan milih banget. Nggak dihabisin, ya udah nggak usah dihabisin. Kalau emaknya Yerun kan habisin itu. Kalau dulu kan begitu ya, atau nggak disuruh berdiri, ya Yerun mikir itu udah nggak ini lagi, udah nggak masuk zamannya. akal. Maksudnya ngapain makan harus dipaksa, udah penuh. Emang sih si Raja habis itu bilang, aku masih lapar mama, ya
capek deh. Cuman ya udah, kita di situ udah tahu, oh kayak begitu. Jadi kalau kita nggak nanya ke oma opa gitu, ke mertua gue, mereka nggak bakal ikut campur. Dan mak gue juga begitu, apalagi kan mak gue udah jauh ya. Itu udah terserah kamu, itu di kehidupan rumah tangga kamu. Jadi sebaik-baiknya kamu sama Yerun aja nih gimana ngaturnya gitu. Mertua juga begitu. Kalau kita nggak nanya, maksudnya tolong dong bantuin si Yerun gini, ya mereka nggak bakal ikut campur gitu. Dan awal-awal sih mertua yang perempuan emang takut ya kalau gue bakal ninggalin Yerun atau enggak morotin doang, morotin apa juga gue bingung ya kan. Mau morotin apa? Itu sering ya. Iya, maksudnya sering stereotipnya tuh begitu kan. Iya. Cuman makin lama pas nikahan itu bapaknya Yerun bilang, oh iya ternyata keluarganya Mala tuh begini ya, baik, maksudnya orang Indonesia tuh begini ya, ramah-ramah, gini-gini. Pokoknya dia bikin pidato juga, terus emaknya Yerun juga bilang kalau gue sama Yerun tuh emang ya cocok, pasangannya cocok gitu. Gue juga bilang kalian pasangan yang cocok. Iya. Iya, jadi kalau clash itu emang kita ya ada, cuman kita sendiri yang handle gitu. Jadi gue sama Yerun nih gimana? Kalau sama mertua, ya jujur ya, menurut gue pas gue di sini ya mertua gue itu udah kayak orang tua gue sendiri. Dan apa yang gue nggak dapet dulu, gue dapetin sekarang. Kayak ipar gue gitu, gue udah kayak ya adek gue juga sama abang gue gitu kan, cowok-cowok. Mereka cuek ya, jadi ya gue juga seneng juga, nggak ada drama gitu. Ada drama tapi ya udah, maksudnya nggak kayak lo gitu, nggak bikin greget kayak sinetron banget itu, enggak. Dramanya tuh beda gitu. Lempeng lah ya. Lempeng. Jadi ya gue bersyukur juga gitu, karena kan mereka anaknya laki-laki semua. Terus gue cewek gitu datang udah gitu kan, gue cuek ya, maksudnya cuek tapi perhatian juga. Jadi mereka juga aputar gitu. Jadi mereka juga kayaknya sayang juga gitu sama gue. Gue juga sayang. Karena apel tart. Bisa jadi. Ya pokoknya gue gitu, maksudnya ngingetin Yerun juga itu ke mama, ke papa apa gimana gitu. Maksudnya jangan kita cuman tolong jagain aja dong gini-gini ya. Enggak, kita kasih juga balik gitu. Misalnya ngajak jalan ke sini atau enggak yang bayarin kita apa gimana ke restoran ya gitu, ganti-gantian aja. Cuman mereka emang kalau masalah duit lebih kayak orang tua ke anak ya selalu ya gitu. Orang tua Belgia ya. Iya, jadi bukan kita yang bayarin. Iya, benar Kalau sih, kita benar mau sih. bayarin, ya kita yang bilang gitu. Cuman biasanya opa. Opa yang bayarin semuanya gitu. Oke, ini seru juga ya, beda-beda ya ternyata ya. Kita udah masukin segmen 3 nih ya, tentang melepaskan. Ya, kan lo udah mencoba melepaskan tadi rasa bersalah lo akan kehilangan nyokap lo yang lo nggak bisa, saat itu nggak bisa ngapa-ngapain dan lo ngerasa bersalah dan baru bisa melepaskan 2 tahun yang lalu ya? Setahun ini. Dan tentang setting boundaries gitu, gimana sih caranya biar kita tuh rasa bersalah itu pasti akan selalu ada. Cuman gimana biar caranya nggak terjatuh ke situ, nggak selalu mikirin, kayak si anak misalnya, si Noe nggak bisa dapat perhatian dari gue karena gue ngurusin Kai. Itu kan berarti lo harus juga, gue udah ngasih perhatian ke Noe segini. Ya udah si Kai segini, ya udah oke. Jadi gimana tadi Nak tentang untuk mengatur rasa bersalah lo biar nggak terlalu terjebak di rasa bersalah itu, kan melepaskan ya, terus setting boundaries. Kalau untuk ke anak sih, karena anak yang kedua masih bayi juga, jadi gue paling bikin, ya mau nungguin waktunya aja sampai udah agak besaran supaya gue punya lebih banyak waktu ke anak yang pertama lagi. Kayak, dan juga udah ada di mindset gue kayak oke, kalau ini anak yang kedua udah mulai agak besaran, gue bakalan me time berdua sama anak yang pertama untuk ngabisin waktu seharian berdua seperti dulu lagi. Ya jadi, dan juga masukin positif kata-kata positif ke dalam diri gue sendiri. Ya udah nunggu waktu, karena kan gue nggak bisa ngapa-ngapain juga sekarang gitu. Ya kalau untuk ke orang tua, karena kayak bokap gue meninggal itu, ya ngerasa bersalah tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga, jadi paling nangis aja sendirian sih kalau gue. Berusaha menerima gitu ya? Iya, berusaha menerima, walaupun sebenarnya kayaknya gue sampai sekarang nggak menerima. Oke. Menarik. Gitu, ya. Kenapa bisa begitu?
Karena sebenarnya waktu gua ke Indonesia itu pas bokap gua meninggal kan gua nggak langsung ke sana ya. Jadi udah dikubur dulu pas summer gua baru ke sana sama Noe. Harapan pertama ekspektasi gua itu pertama kali tuh gua bakal mikir gua pasti bakal nangis yang banyak banget di kuburan segala macem. Tapi yang anehnya itu gua nggak nangis sama sekali. Gitu, gua sama sekali nggak nangis. Gua kayak nggak percaya kalau itu ada bokap gua nggak lihat. Gitu, jadi gue nggak usah nangis, itu biasa aja, kayak gue nggak tahu ini siapa di dalam sini, walaupun gue lihat nisannya, namanya bokap gue, nama cucu-cucunya, anak-anaknya, tapi gue ngerasa kayak bukan bokap gue di situ, gitu. Jadi kayaknya mungkin gue sampai sekarang nggak nerima itu. Masih denial lah ya. Masih masa-masa Alam bawah denial sadar sedikit. gue ya, gitu. Gue bukannya gue nggak mau nerima, tapi kayak gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya udah, gitu. Kayak gue awal-awal berarti. Iya, nggak apa-apa sih, wajar karena proses Awal-awal berarti. iya, nggak apa-apa sih, wajar karena proses grieving benar. itu kan panjang. Benar. Lo nggak bisa langsung terima saat itu juga gitu. Kadang ada yang ngeh, oh iya, bokap gue udah nggak ada, tapi lu mikirnya bokap gue pergi vakansi nggak balik-balik, bisa juga. Tapi padahal dia bukan pergi vakansi, dia itu meninggal, dia nggak bakal balik lagi gitu. Bisa juga kayak begitu, karena coping apa sih namanya mekanisme lo untuk apa namanya survive, gimana nih caranya biar gue bisa melewati grieving ini ya dengan baik, ya mungkin begitu. Salah satu caranya begitu. Terus tentang apa lo kayak gitu, lo mengingatkan diri lo sendiri untuk oh ini cuman sementara. Itu bagus karena banyak ibu-ibu di luar sana yang habis punya anak itu ngehnya hidupnya begitu terus muter terus. Lu Padahal kayak gitu. gue dulu gitu. Lu ceritain semuanya pengalaman lu, pengalaman gue, ibu-ibu, iya. Karena kestak di situ di rumah itu terus, lu ngerasa nggak ada perubahan, padahal ya itu cuma sementara, itu semua akan lewat pada akhirnya, gitu. Cuman ya emang kita harus gigih aja gitu, udah lewatin nanti semuanya tuh pasti berganti, semuanya berubah, gitu. Jangan sampai kita menyesali nggak sempat menikmati gitu, ya kan? Gitu. Kalau Fani? Kalau gue lebih ke menerima sih ya. Ya menerima apa sih, let go. Let it go. Jadi ya udah gitu, mau gimana lagi, karena memang kita bersalah, jadi proses pembelajaran aja gitu. Terus ya menerima, ya udah bagaimana gue cara memperbaiki. Ini tergantung rasa bersalahnya yang level besar ya. Kalau misalnya yang kayak pada saat yang gue nggak bisa ngebanggain emak gue yang pada saat itu, tapi kan gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi ya udah lebih ke menerima, ya udah jadi proses pembelajaran, apa yang harus gue pelajari gitu, maksudnya jadi proses pengembangan diri gue aja gitu. Kalau gue mah sesimpel itulah. Udah ikhlas berarti ya? Udah ikhlas gitu, walaupun kadang kalau sekarang udah ikhlas ya, kalau masih 2 tahun lalu kayaknya masih belum menerima, tapi sekarang sih udah menerima, udah kayak, karena hidup kan berjalan ya gitu. Jadi ya kalau gue sih udah let go, mengerti bahwa ya udahlah itu proses pembelajaran hidup gue gitu, dan lesson apa yang bisa gue ambil gitu. Kalau Arifah sendiri gimana? Kalau gue lebih ya udahlah, memaafkan sama diri sendiri, sama situasi yang terjadi, dan mencoba untuk mencari solusinya. Jadi kayak misalnya gue ngerasa guilt sama anak gue karena gue ninggalin anak gue mungkin lebih lama di sekolah, karena gue harus kerja, ya gue tuker sama weekend gue. Contohnya hari Sabtunya ya gue intilin dia ikut football match, untuk kelas berenang, terus udah kayak gitu. Kalau gue memang hari Minggu udah selesai sama pekerjaan rumah gue, ya gue ajak main dia, atau bahkan cuma sekedar main sepeda. Jadi gue tuker waktu itulah, gue ganti dengan sesuatu. Kalau buat nyokap gue ya memang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu dia, mencoba untuk menerima meskipun gue belum bisa ada di posisi itu sekarang, tapi gue cuman apa ya, mencoba untuk cari penggantinya. Kayak bukan pengganti ya, nggak mungkin ada yang ganti, cuman maksudnya oke, sekarang bokap gue masih hidup dan gue dikasih kesempatan sesuatu yang lebih yang bisa gue kasih ke bokap gue sekarang. Ya udah, sekarang gue jor-joran sama bokap gue, jadi bener-bener yang ngasih apa yang dia mau, apa yang lagi dia pengenin, itu gue coba kasih. Karena gue selalu di saat gue memberi itu, dalam hati gue semoga
Mama ngelihat ini dan Mama tetap bangga sama Mbak. Meskipun Mama nggak bisa ngerasain, tapi Mbak bakal coba terus gitu buat selalu menunjukkan kalau sekarang Mbak bisa loh gitu. Gitu sih. Oke. Berarti lo udah, menurut pribadi udah kayak on the good track ya. Udah bisa. Oke, baiklah sekarang saatnya melakukan apa yang terbaik untuk hari ini gitu, saat ini Iya. juga gitu Iya, kan. benar. Udah nggak balik-balik ke sana lagi. Oke, ada sesekali tapi sekarang fokus Hari hari. ini. Kalau Efrata gimana, Ev? Letting go and setting boundaries. Kalau gue sih mau cerita, cuman menambahin kalau kayak anak karena gue yang paling awal ini, yang paling baru-baru ini ya, recent ya, bokap gue meninggal. Ketika bokap gue meninggal itu kan gue ada di Bulgaria ya. Itu sebenarnya ada pertengkaran batin antara logika dan emosional. Jadi pada saat itu sebenarnya gue nggak langsung memutuskan buat pulang, kayak kalau udah meninggal ya pulang pun gue nggak bakal hidup lagi, paspor gue ada di Belgia dan ya kayaknya nggak pas dengan planning hidup dan biaya juga dan lain sebagainya. Jadi kepikiran pada saat itu untuk agak hesitated lah ya, agak ragu-ragu. Tapi di sisi emosional gue pikir, ditambah lagi gue kan punya 4 saudara ya, semua pada nelpon, WhatsApp, mama gue juga WhatsApp, dia bilang pulanglah nak, kalau bisa ini terakhir kali loh, nanti kau menyesal kalau kau nggak pulang, dia bilang kayak gitu. Jadi aku mikir, jadi aku usaha untuk pulang dan akhirnya aku pulang. Pada saat itu suami aku nanya aku ikut nggak gitu kan. Aku pikir this is a very difficult things to go alone, to be alone 12 jam 14 jam di pesawat. I don't know if I can handle it. Aku juga nggak tahu if I can handle it, penguburannya secara adat, karena gue sudah kayak orang Belgia. Sebenarnya gue lebih suka penguburan privacy di mana aku punya waktu buat keluargaku, bukan datang 300 orang sudah di sana dan lebih dari setengah gue nggak kenal gitu kan. Tapi akhirnya gue memutuskan pulang dan I'm very grateful. Kayaknya sekarang itu gue ngerasa gue bersyukur itu keputusan terbaik. Kayak kata anak, gue nggak pernah melihat bokap gue, maaf ya nah, gue melihat bokap gue karena saking lamanya menunggu gue udah hampir busuk. Tapi itu membuat gue menyadarkan kalau dia benar-benar udah mati, dia meninggal gitu loh. Itu realisasi itu yang gue rasa lu nggak punya, dan gue tahu it's hard reality, but I like it, but I rather have it than just imagining how he was die. I was there, gue bisa pegang tangannya yang sangat dingin dan it's sad, but gue bersyukur gue ada di sana. For whatever it costs, if it happened, anybody out there, if it happened and you are away, try to go home. This is really the last. Ketika lu bisa bisikan, setidaknya gue bisa bisikan dan bisikan ke bokap gue walaupun dia ada atau enggak ada di sana. Aneh sekali pada saat itu juga gue bilang, if you are there, give me a sign. Strange enough, ada kupu-kupu lewat dan kupu-kupu yang sama besoknya datang lagi, or mungkin yang mirip, dan gue cuman mau merasa itu sama gitu, karena gue mau cari koneksi gitu kali ya. So ya, it give me kayak penerimaan jadinya ya, karena melihat kenyataan kalau dia benar-benar meninggal, gue ngikut nguburin kalau badannya benar-benar membusuk dan lain sebagainya. Kedepannya, gue pikir bukan kedepannya ya, tahun-tahun terakhir gue juga udah merasa bersalah sebelum orang tua bokap gue meninggal, karena itu juga gue nggak memaksakan tapi mengharuskan buat gue, mereka tidak bisa ditunda lagi, dan gue bersyukur harus datang tahun lalu. Dan sebelum-sebelumnya juga setiap gue datang ke Indonesia kita selalu traveling. I'm a fortunate person, kayak karena gue financially I can afford it. Kayak sekarang adik gue mau menikah di Australia, tapi gue sempatkan, ayo kita semua ke Kuala Lumpur kita 2 hari bareng-bareng. Kalau ada waktu, I try to spend as much time with them. And gue diniatkan juga dalam hati gue, mak gue sekali 2 tahun selama dia sehat dan selama dia mau, ayo
kalau nggak jalan bareng gue kemana, gue work station atau dia yang ke Belgia. Itu sih cara gue buat menyeimbangkan rasa bersalah itu. I want to do my best. Oke. So, ya. Lega nggak, F? Ya, lega. Terima kasih Bu Malam. But ya, Ya. I know your feeling. Mau nambahin sih, waktu itu kan pas bokap gue meninggal tuh sebenarnya gue lihat pas lagi kayak apa sih di sakatul mautnya itulah. Oh ya, Gue video call sama kakak gue, jadi gue tahu banget meninggal gitu kan. Jadi tengah malam tuh gue nangis. Dan gue ada rencana sebelum mau pulang ke Indonesia, tapi kan ada Noe, waktu itu Noe masih bayi juga, dan gue ternyata baru suntik vaksin COVID saat itu. Nah, tadi gue udah mau pergi, cuman maksudnya udah pengen beli tiket lah, tapi gue yang sakit karena vaksin itu. Dan saat itu gue berpikir gue punya prioritas lain, yaitu gue nggak mau tinggalin Noe, gue nggak bisa tinggalin Noe. Gitu. Jadi saat itu gue pikir kayak ya udah memang ini, maksudnya gue udah menjadi sebagai ibu, gue punya tanggung jawab baru. Ya udah, gue lebih memilih di sini. Gue akan pergi ke sana ketika gue udah kuat bawa anak gue ini gitu. Karena kembali lagi yang lu bilang, pergi ke sana 13 jam 14 jam sama bayi kecil, terus keadaan gue lagi sakit, dalam keadaan seperti itu, maksudnya suasana yang sedang duka, gue kayak nggak bisa. Gue takut kenapa-napa sama Noe, dan itu justru malahan bikin bumerang gue ke depannya. Gitu. Jadi ya kembali lagi kayak Eva bilang ya, buat perempuan rantau di luar sana yang kalau ada kerabat atau keluarga yang meninggal, kalau bisa pergi sih pergi. Karena sampai sekarang gue nggak tahu ini gue kenapa. Maksudnya gue nggak percaya itu. Bahkan kayak tahun ini gue ke Indonesia, gue nggak ke kuburan bokap gue. Karena gue nggak ada attach sama sekali gitu, kayak enggak, bokap gue kayaknya masih hidup gitu loh. Walaupun gue tahu sebenarnya meninggal, kan ada foto-fotonya gitu. Cuman gue nggak tahu. Dan itu nggak apa-apa. Tapi gue mau nambahin ya, yang anak lalui sekarang itu bisa dibilang persis ya sama yang gue lalui. Ada rasa denial, mencoba untuk tidak menerima karena kita tidak pernah ada di sana untuk melihat langsung ya. Meskipun kita ngelihat semua prosesnya melalui video, tapi rasanya itu beda sama yang mungkin Efrata rasain ya. Makanya mungkin proses kita akan mungkin lebih lama. Untuk grievingnya, penerimaannya, memaafkannya itu akan lama. Dan saran gue sih, karena gue udah melalui itu ya selama, ya maksudnya nyokap gue meninggal kurang lebih hampir 9 tahun. It will come when the day, kayak tahun ini akan semuanya terlepas. Tapi feel it, maksudnya jangan denial. Kalau memang sekarang lo seperti itu, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi bakal datang hari itu dimana hari yang seperti ya mungkin beda, tapi akan yang gue rasain akan dirasain juga sama lo, gitu sih. Oke, bisa jadi nggak juga, which is ya kan. Benar. Karena semua perjalanan untuk melepaskan rasa bersalah, melepaskan ya masa lalu yang nggak enak atau apapun itu yang bergejolak di batin, di emosi, ya punya caranya masing-masing dan nggak apa-apa. Emang gue belum cerita? Belum ya? Oke, kalau gue proses melepaskan rasa bersalah itu berjalan kayaknya karena gue tahu gue kerja di perawatan gitu. Ini nih kakak gue itu ada proses namanya paliatif gitu ya. Paliatif itu hospice, masa dimana dia sekarat. Kita tahu dia nggak bakal sehat lagi. Kita tahu dia nggak bakal sembuh lagi. Itu udah salah satu duka cita ya. Karena lo tahu nih orang bakal meninggal gitu kan. Terus abis itu ya udah gue berusaha untuk datang ke sana. Terus kanker tuh jahat deh pokoknya. Kakak gue tuh tiba-tiba kena stroke. Terus paru-parunya penuh cairan lah. Terus kena stroke. Itu gue juga udah kayaknya nih yang kena stroke nih udah nih. Cuman pas gue ngeliat dia masih bangkit lagi. Tapi emang sakit sih, sakit sekali kan kanker itu. Terus ya udah gue setiap hari ke sana bantuin bersihin rumah. Nggak setiap hari sih, maksudnya seminggu sekali atau enggak sesempatnya gue ke sana beliin makanan, siapin makanan. Terus ngobrol sama ponakan gue juga kan. Sama suaminya juga.
jadi gue udah proses duka itu udah ada di situ. Dan ketika dia meninggal, gue kan di rumah, gue lagi di rumah, dan suaminya nelpon gue nih kayaknya udah mau pergi nih, soalnya kakak gue udah bilang udah gak tahan lagi, sakit. Ya udah, gue di situ ragu-ragu mau kesana apa enggak ya. Terus kebetulan sepupu gue yang dari Belanda kan dokter, nah, jadi mereka duluan kesana. Ya udah, gue nunggu nunggu kabar dari mereka aja. Terus tiba-tiba gue lagi di bawah lagi main sama si Raja, buka pintu kok dingin. Waduh, gue mau masuk angin nih gitu ya, mau meriang. Terus ya udah akhirnya gue ke atas main sama Raja, sepupu gue nelpon sambil nangis. Malah Rani udah meninggal. Oh, oke. Jadi ya udah tahu nih, gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kita ke sana. Gue nungguin si Herun pulang, terus kita langsung ke sana. Dan gue bersyukur gue kerja di perawatan. Jadi gue tahu harus mandiin mayat kayak gimana. Jadi gue mandiin kakak gue sama sepupu gue. Dan ya gue bersyukur juga bisa mandiin dia. Gue udah disiapin. Jadi ya udah, akhirnya mandiin ini. Ya udah, gue ngobrol aja di situ sama kakak gue, dingin. Gue udah proses realisasi tuh udah ada di situ. Dia udah dingin kakakku. Cuman karena kan semua dari situ ya datang, ponakan juga yang kecil-kecil juga pada datang biar tahu nih tante udah meninggal gitu kan. Terus anaknya kan, ponakan gue kan ada autis spektrumnya. Jadi untuk menerima itu kan berat. Dia nggak tahu harus ngapain. Gue bilang ke dia, coba kamu kalau mau peluk mama kamu sekarang. Karena udah nanti susah gitu, karena kan dia dibawa kan. Jadi dia mikir, aku nggak mau, aneh banget. Aneh banget meluk mama gitu kan. Ya iya sih, emang aneh, orang dingin udah jadi mayat gitu kan. Tapi akhirnya dia mau. Jadi menurut gue, oh ya udahlah, ini anak mau gitu, ya udah bagus. Terus ya udah, gue tahu proses grieving itu nggak gampang, tapi gue mencoba terbuka. Jadi ketika anak pingin datang ke rumah bawa soto, ya udah datang aja gitu gue di rumah. Terus teman gue si Gita datang juga bawa makanan. Gue berusaha terbuka. Gue nggak menutup diri. Dan itu salah satu cara untuk gue melewati proses melepaskan mengelola rasa bersalah, rasa sedih itu sebaik-baiknya gue gitu. Jadi dan sekarang gue kelola dengan cara mencoba banyakin waktu sama ponakan gue gitu, memahami dia gimana caranya gitu. Jadi biar hubungan gue sama dia nggak terlepas gitu. Karena kalau di sini kan di luar negeri tuh susah ya. Maksudnya mereka udah sibuk masing-masing, individualis gitu ya. Jadi gue juga berusaha untuk, oh ya udah, gue telepon gini kan kadang ABG susah ya diajak ngobrol. Jadi ya udah, cara gue begitu. Jadi gue terbuka sama teman-teman gue juga berusaha untuk cerita, nggak gue pendem sendiri, ya kan? Karena gue juga kan ke psikolog nih. Cara gue untuk meng-empowering myself gitu ya, untuk melalui rasa bersalah yang macam-macam emosi ini, gue emang udah ke psikolog. Dan gue tahu harus bagaimana, karena gue udah lebih mengerti diri gue sendiri sekarang gitu. Kalau kalian gimana? Empowering yourself-nya gimana gitu? Dengan misalnya journaling atau penguatan dirinya gimana? Atau nggak curhat kayak tadi sekarang? Masih nyala nggak itu? Masih. Ya udah. Kalau gua nggak tahu ya, gua susah banget ngomongin masalah ini. Kayaknya tisu lagi nih. Tisu. Boleh. Bisa dibilang gue sangat tertutup untuk ngomongin kesedihan ini. Karena kalau lu perhatiin, gue nggak pernah sama sekali post tentang bokap gue di media sosial. Iya. Gitu. Benar. Bahkan waktu gue kasih tahu ke kalian bokap gue meninggal, juga pada chat itu pun nggak gue balesin juga kan, gitu. Karena gue langsung menarik diri ke terlungkup gue sendiri, yang kayak udah gue sendiri aja gitu loh, dengan otak gue sendiri gitu. Jadi
Ya gue nggak tahu, pokoknya menurut gue ya itu the best saat ini untuk menerima itu Iya. gitu. Jadi ya mungkin apa gue agak, karena juga tertutup juga orangnya sebenarnya gitu kan. Jadi gue nggak nyaman untuk ngomongin hal kayak gini. Bahkan ketika lu pernah tanya gue, lu gimana nak? Ya gimana ya, sedih gitu. Maksud gue bingung ngomong apa gitu, karena memang itu. Dan pertama kali gue terbuka itu kan pas mabuk ya, yang di Malta. Malta, Bulgaria. Bulgaria. Kenapa harus mabok dulu sih? Itu kan. minum. Curhat. Gitu, karena sebelumnya gue nggak bisa terbuka, maksudnya nggak bisa terbuka gue untuk masalah ini. Gue nggak tahu kenapa nggak bisa, bahkan sama Trevo pun gue nggak bisa gitu. Gue lebih suka menyendiri aja sama otak gue ini. Entah benar atau enggak gue nggak tahu, tapi setelah itu gue agak lebih relax sih buat gue. Itu. Kalau gue sih di malam bokap gue meninggal itu gue melihat ya saat-saat dia meninggal, dan detik-detik setelah dia meninggal, terus kasih tahu bahwa meninggal, langsung telepon, langsung video call. Jadi masih melihat dia dengan wajah yang belum meninggal. Gue lagi sendirian di rumah temen di Bulgaria. Gue langsung kasih telepon Sven, dia lagi keluar sama koleganya. Gue bilang bokap gue meninggal, I cannot be alone. Jadi dia pulang bersama, kita tinggal di rumah teman akrab kita sampai sekarang akrab, Miriana. Jadi mereka datang ke sana kira-kira 8:30, nyampe rumah jam 9. Dari jam 9 kalau nggak salah sampai jam 4, 3 pagi kita itu nggak tidur. Mereka dengan setia dengerin. Gue kayaknya gue punya kebutuhan kalau pada saat bokap meninggal dan hari-hari setelah dia meninggal, talking about all the memories that we have. Jadi gue ceritain tentang how we spend when I was a child, how he used to do, and gue ya dari jam 8, jadi pokoknya dari jam 9 malam itu sampai jam 3 gue cerita sampai minggu-minggu. Setelah itu bahkan ketika bokap gue setelah penguburan gitu, kita bahkan begitu gue nyampe, sebenarnya malam sebelum bokap gue dikuburin itu kita pilih-pilih lagu, kan ada live pakai live band gitu, tradisi lah ya, tapi kita jadi pilih-pilih lagu yang biasanya bokap gue nyanyiin kalau di kode-kode, atau lagu yang biasanya kita nyanyiin, tentu saja lagu ayah gitu kan. Ya itu, dan sekarang juga begitu sebenarnya. Kalau gue kangen bokap gue tuh mau cerita, biasanya gue menceritakan tentang ya kenangan yang indah lah ya kan? Apa enggak? Ya kadang kenangan indah, kadang Yang kesel, juga yang ngeselin. sebel-sebel gitu. Gini-gini bokap gue udah sebel banget gue begini gitu. Iya benar. That's how I cope. Ya. Nah, sebenarnya bukan cope with rasa bersalah, jadi cope with grief ya. Grieving, iya, nggak apa-apa. Kalau Fanny gimana, Van? Empowering yourself to go through your guilty atau enggak emosi yang lain yang sampai saat ini lo masih Journaling sih. berjibaku. Oke. Gue nulis. Oh, ya. Jadi semua pikiran gue nulis, sama bukan sok religius, tapi memang gue doa sih. Maksudnya karena mau nggak mau sih kekuatan gue cuman ya pada saat itu. Ini beda kasus ya, karena pada saat itu kan gue berpisah ya kan, kelihatannya mungkin gue nggak pernah ngepost yang gue sedih-sedih ya, tapi pada saat itu sebenarnya gue down banget dan sampai kepikiran kayak mau suicide gitu loh, ada kepikiran maksudnya buat apa lagi gue hidup gitu, maksudnya kayak hopeless lah gitu pada saat itu gitu, maksudnya kayak kok gini banget hidup gue gitu, kayak bakalan. Pada saat itu juga nyokap gue nggak tahu, nggak ada satupun yang tahu, paling cuma Nana doang dan kalian lah gitu. Tapi teman-teman di Indonesia, dan bukan karena aib juga ya, karena emang terlalu sakit untuk gue ceritain gitu loh. Jadi ya gue ceritainnya di buku, sampai gue datang sama Tuhan, gue kayak masuk ke gereja aja gitu, nyalain lilin, udah gue ngomong, tolong gue dong, ini gimana, gue di negara orang, kasus gue begini, gue nggak mau cerita ke nyokap gue karena gue nggak mau bikin nyokap gue sakit gitu loh kan, jangan nambah pikiran nyokap gue gitu loh, karena udah gue jauh di sini gitu loh, nggak punya keluarga, nggak punya teman pada saat itu.
Tapi ya itu, maksudnya gue cuman bisa nulis dalam artian memohon, maksudnya tolong, maksudnya kayak aduh pokoknya semualah untuk bisa ini. Cuman kalau misalnya kalau kalian lihat, kita kan liburan juga kan, maksudnya kita ke Disneyland gitu, kita kemana gitu. Padahal sebenarnya gue juga banyak pikir duh gimana nih ya, maksudnya gimana ya tahun-tahun berikutnya gue gitu, bagaimana ya gitu. Cuman ya gue masih mempercayai eksistensi Tuhan sih, maksudnya di dalam hal-hal berikut ya coping gue cuman itu tadi, mungkin bukan soal religius ya, cuman ya gue tahu bahwa di dunia ini tuh ada yang lebih besar lagi gitu. Sama ya, journaling itu sangat-sangat membantu karena gue nggak bisa cerita. Jadi gue cuma nulis semua, gue nangis di situ. Kalau gue lihatin lah jurnal gue gitu ya, itu udah kayak ada kering gitu. Terus kan kayak tulis pena yang pulpen apa sih? Pulpen air gitu. Kalau kena air kan udah kemana-mana gitu ya. Gitu. Itu sih kalau gue. Kalau buat gue menyendiri, menghilang, nangis sendiri sih. Makanya terkadang gue eksis gitu kan, gue ada, tapi terkadang gue menghilang. Ya mungkin kalian bakal menyadari juga kali ya, si Arifa kemana sih, nggak ada kabar, atau tiba-tiba ngilang. Itu berarti gue lagi di posisi gue lagi berat dan gue pengen sendiri dan nggak tahu kenapa ya nggak bisa cerita, ke freeze, nggak bisa cerita gitu karena gue ngerasa kayak aduh gue cerita juga mereka ngerti nggak ya perasaan gue, ntar mereka mikirnya lebay nggak, jadi malah overthinking gitu loh, jadinya gue menghilang. Bahkan di rumah pun sama, gue bilang sama suami gue I need a day alone. Ya udah gue di kamar aja di atas sendiri, gue kunci dan semua kebutuhan anak gue ya suami gue yang lakuin gitu. Dan gue bilang, dan laki gue juga awalnya kayak aneh banget sih gitu kan sendiri di kamar, cuman gue bilang sama dia ada sesuatu yang gue tidak bisa memproses itu dengan orang. Gue hanya bisa memproses itu dengan gue dan diri gue sendiri. Dan gue butuh itu sendiri. Dan apa yang gue lakukan ya journaling, gue doa, gue nangis, lebih ke nangis. Gue bawa bantal, tutupin muka gue, ya gue nangis sekeras-kerasnya gue bisa gitu. Gue lepasin semua dari situ gitu. Udah sih itu. Bener sih, salah satunya juga kita juga harus, kalau gue pribadi ya, harus ngasih tahu ke pasangan nih, gue pengen sendiri, gue pengen mengelola rasa ini dulu sendiri. Karena kalau nggak dibilangin gitu, ya mereka nggak paham. Dan mereka bakal grecokin kita gitu. Padahal kita pengen sendiri, jadinya malah meledak. Bener. Curhat deh. Buat episode meledak itu buat mungkin bahasan yang episode selanjutnya. Oke. Wah, ternyata bahasan kita melebar kemana-mana ya. Sebenarnya dari rasa bersalah sebagai seorang anak perempuan atau seorang ibu, pasangan dan lain-lain jadi terapi. Iya, jadi terapi berjalan, which is good. Nah, karena kita udah di segmen terakhir nih, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian semua atau kamu itu nggak sendirian ya. Kalau ada yang ngerasa sendirian dan nggak bisa ngomong, ya bisa dicoba tulis journaling atau apa sih namanya, cerita ke psikolog atau psikoterapeut, sebisa mungkin terbuka gitu. Maksudnya ada caranya macam-macam, bisa cerita atau enggak, kalau nggak mau cerita nangis sesungguhkan dulu, baru habis itu cerita juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang punya teman yang baik kayak gini nih, ya udahlah, curhatin aja gitu juga boleh kan? Atau komen di kolom komentar. Iya, komen di kolom komentar, bisa curhat juga di situ. Jadi cukup sekian dari kami, dari Puan untuk